Optimalkan kesehatan pencernaan ayam. Kesehatan saluran pencernaan sangat berpengaruh terhadap performa pertumbuhan dan produktivitas ayam. Kondisi kesehatan saluran pencernaan nantinya akan mempengaruhi proses pencernaan ransum dan penyerapan nutrisi. Seberapa pentingkah kita untuk memperhatikan kesehatan pencernaan ayam? Apa yang akan terjadi jika saluran pencernaan ayam mengalami gangguan? Berikut akan kami jabarkan bahasan tentang pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ayam demi mencapai produktivitas optimal. Pentingnya menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kesehatan saluran pencernaan dan nutrisi nantinya akan saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saluran pencernaan merupakan organ-organ yang berperan dalam menerima ransum, mencerna, menyerap nutrisi dari ransum, serta mengeluarkan sisa ransum yang tidak terserap. Pemanfaatan nutrisi ransum tersebut hanya dapat dicapai secara optimal jika saluran pencernaan dalam keadaan sehat. Kondisi optimum dari saluran pencernaan dapat digambarkan sebagai keadaan utuh dari struktur dan fungsinya atau sederhananya kondisi maksimal dari fungsi saluran pencernaan dalam mencerna dan menyerap nutrisi ransum. Manajemen dan formulasi ransumlah yang dapat mempengaruhi efek kerja dari saluran pencernaan. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai saluran pencernaan ayam berfungsi baik. Kecernaan dan penyerapan nutrisi ransum yang baik. Bau feses yang dihasilkan sangat minim. Kejadian ayam sakit atau mati akibat gangguan pencernaan sangat rendah. Feed Conversion Ratio (FCR) sangat baik, sesuai standar. Bukan hanya sebagai tempat penyerapan nutrisi, namun saluran pencernaan perlu diperhatikan kesehatannya dalam menjaga sistem kerja jaringan Gut Associated Lymphoid Tissue atau GALT. Saluran pencernaan sepanjang usus halus dan usus besar mengandung jaringan limfoid yang tersebar di dalam epitel, lamina propria, atau berupa lempeng Peyer's patches. GALT merupakan bagian dari jaringan limfoid yang berfungsi sebagai tempat respon kekebalan mukosa untuk menghasilkan antibodi dan menerima rangsangan respon imun mukosal. Sekilas mengenai saluran pencernaan ayam. Sistem saluran pencernaan pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Organ yang terkait dengan sistem pencernaan meliputi paruh, esofagus, tembolok crop proventriculus, ampela, gizat usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Organ vital lainnya yang terkait dengan fungsi sistem pencernaan adalah hati dan pankreas. Masing-masing dari organ tersebut dihuni secara alami oleh mikroflora yang terdiri bakteri, protozoa maupun jamur. Namun bagian yang paling banyak dihuni oleh beberapa jenis bakteri yaitu saluran usus. Unggas yang sehat secara umum memiliki karakteristik saluran usus yang berfungsi dengan baik. Hal ini juga merupakan dasar dalam meningkatkan efisiensi ransum untuk kebutuhan pokok dan produksi. Karakteristik terpenting dari usus yang berfungsi dengan baik adalah keseimbangan dari populasi bakteri di dalamnya. Keseimbangan ini berkaitan erat dengan saluran usus ketika ternak diperlakukan dalam kondisi stres seperti infeksi bakteri, temperatur lingkungan yang tinggi, pergantian ransum, dan transportasi, Jin et al. 1997. Sistem kerja saluran pencernaan pada unggas dalam memecah ransum yang dikonsumsinya menjadi komponen yang paling mendasar basic components, yaitu secara mekanikal dan kimiawi. Komponen yang paling mendasar basic components dari ransum selanjutnya diserap absorpsi oleh fili-fili pada dinding usus. Unggas memiliki jumlah fili usus yang lebih banyak dengan kemampuan melakukan generasi sel epitel yang tinggi 48-96 jam dan respon yang sangat cepat terhadap adanya peradangan. Hal ini pula yang membuat unggas lebih peka terhadap gangguan fungsi saluran pencernaan dalam kapasitas menyerap nutrisi ransum. Beberapa kriteria saluran pencernaan unggas yang sehat yaitu fili usus yang panjang dan keutuhan saluran pencernaan. Fili usus merupakan bentukan seperti jari-jari di seluruh bagian usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, nutrisi, yang menjulur dari dasar usus ke arah lumen, rongga usus di mana makanan dicerna dan diserap dari sana. Maka pada prinsipnya, fili yang semakin panjang dan atau lebar akan meningkatkan area penyerapan nutrisi pada usus sehingga penyerapan nutrisi lebih optimal.
Faktor penyebab gangguan kesehatan pencernaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan pencernaan dan kinerja pada unggas diantaranya. Gangguan sistem kekebalan primer di pencernaan. Kerusakan jaringan mukosa usus akan menyebabkan proses pencernaan dan penyerapan zat nutrisi tidak optimal. Akibatnya terjadi defisiensi nutrisi sehingga pembentukan antibodi terganggu. Mukosa usus dan caeka tonsil merupakan bagian dari sistem kekebalan lokal di saluran pencernaan. Kerusakan kedua organ ini mengakibatkan ayam lebih rentan terinfeksi penyakit lainnya. Di sepanjang jaringan mukosa usus terdapat jaringan limfoid penghasil antibodi IgA, di mana IgA tersebut akan terakumulasi di dalam darah. Kerusakan mukosa usus akan mengakibatkan keluarnya plasma dan sel darah merah sehingga kadar IgA sebagai benteng pertahanan di lapisan permukaan usus pun menurun. Adanya jamur dan level mikotoksin. Hal yang kadang tidak terpantau adalah sering adanya jamur pada ransum. Jamur di ransum dapat menurunkan nutrisi sehingga penyerapan nutrisi oleh ayam tidak optimal. Mikotoksin yang dihasilkan dari jamur juga akan mengiritasi saluran pencernaan seperti mengiritasi gizat ampela pada ayam. Kualitas ransum dan air minum. Ketidakseimbangan nutrisi dan ketidaksesuaian kualitas ransum bisa mempengaruhi proses penerimaan di saluran pencernaan sehingga bisa merusak organ-organ tertentu. Saluran pencernaan sangat peka terhadap serat kasar yang tinggi dan anti-nutrisi atau kandungan protein yang terlalu tinggi menyebabkan kadar asam urat berlebih yang diikuti produksi amonia. Defisiensi vitamin A juga bisa mengganggu pencernaan dalam tubuh ayam akibat terjadinya penurunan daya kerja esofagus, tembolok, dan ginjal. Selain itu, kontaminasi bakteri pada ransum atau air minum dapat menyebar ke dalam tubuh ayam dan menyebabkan ayam terserang penyakit pencernaan. Keseimbangan mikroflora usus. Keseimbangan mikroflora atau bakteri yang dari awal sudah ada di dalam usus pada dasarnya bersifat dinamis, tergantung dari kondisi usus tersebut. Dalam kondisi seimbang, mikroflora akan memberi keuntungan bagi hospes inang. Namun, apabila keseimbangannya terganggu maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap morfologi saluran pencernaan, munculnya infeksi bakterial pencernaan hingga merusak sistem kekebalan tubuh ayam. Bakteri yang secara normal berada di dalam saluran pencernaan ayam pun bisa ikut menginfeksi seperti bakteri C. perfringens penyebab penyakit Ne. Saat kondisi ayam buruk dan didukung dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman maka outbreak Ne dapat terjadi. Hal ini dipicu oleh kondisi tubuh ayam yang menurun, sedangkan bakteri terus bertambah konsentrasinya. Konsentrasi bakteri yang tinggi dalam usus bisa dikeluarkan melalui feses dan juga dapat menginfeksi ayam lain. Bakteri tersebut dapat menyebabkan peradangan dan penghancuran lapisan usus. Selain itu, bakteri juga akan menghasilkan toksin yang dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi oleh usus dan mengakibatkan peningkatan peristaltik usus, yang akhirnya terjadilah gejala diare. Ayam mengalami stres. Stres pada ayam merupakan suatu reaksi fisiologis normal dalam rangka beradaptasi dengan situasi maupun perlakuan yang diterima oleh ayam. Contohnya seperti kandang yang terlalu padat, suhu yang terlalu tinggi, ataupun pergantian ransum secara mendadak. Pada kondisi stres, di dalam tubuh ayam akan terjadi peningkatan produksi hormon kortikosteroid yang dapat menghambat organ kekebalan dalam menghasilkan antibodi. Hal tersebut akan memicu efek imusupresif yang berdampak pada ayam mudah terserang penyakit terutama penyakit pencernaan. Kurangnya sanitasi kandang. Melihat kondisi cuaca yang seringkali berubah secara drastis saat ini, kondisi tubuh ayam cenderung menurun akibat stres dan pertahanan tubuhnya menjadi tidak optimal sehingga semakin memperbesar peluang munculnya penyakit. Musim hujan yang masih terjadi secara fluktuatif pun secara tidak langsung berpengaruh dalam penyebaran bibit penyakit saluran pencernaan. Litter yang lembab dan basah merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. Tantangan penyakit pencernaan. Tantangan penyakit di lapangan yang sangat tinggi akan mempengaruhi panjang fili-fili usus sehingga penyerapan nutrisi akan terganggu. Berikut beberapa penyakit bakterial dan parasit yang berdampak pada gangguan pencernaan. Necrotic enteritis (NE).
Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Technical Education and Consultation Medion, 2017 kasus NE sering menyerang pada ayam pedaging umur 3-4 minggu, dan pada ayam petelur umur 3-8 bulan. Necrotic enteritis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe A dan C. Bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan, nekrosa, mukosa usus hingga kematian karena menghasilkan toksin, racun, yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Toksin alfa dihasilkan oleh Clostridium perfringens tipe A. Toksin alfa dan beta dihasilkan oleh Clostridium perfringens tipe C. Toksin inilah yang dapat menyebabkan nekrosa pada mukosa usus. Bakteri Clostridium sep secara luas banyak terdapat di tanah dan air. Namun secara normal, di dalam usus ayam sehat terdapat bakteri Clostridium sep dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan terjadinya outbreak penyakit, RET. Saat kondisi ayam buruk dan didukung dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman tantangan agen penyakit banyak, RET, maka outbreak NE dapat terjadi. Beberapa faktor pemicu kejadian NE adalah lingkungan yang tidak higienis seperti liter lembab basah, stres, perubahan cuaca, serta adanya infeksi sekunder koksidiosis, inclusion body hepatitis, gumboro. Munculnya kasus NE biasanya dipicu oleh serangan koksidosis. Koksidiosis merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa bersel tunggal dari genus Eimeria sep. Saat koksidiosis menyerang, akan terjadi pendarahan dan kerusakan jaringan ilem usus halus serta peningkatan penguraian air tubuh sehingga dihasilkan banyak oksigen. Kerusakan usus oleh koksidiosis menyebabkan usus tidak dapat bekerja menyerap nutrisi sehingga terjadi akumulasi nutrisi di dalam usus. Nutrisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh bakteri Clostridium perfringens untuk berkembang biak. Perubahan viskositas isi usus juga dapat memicu terjadinya NE. Perubahan viskositas tersebut disebabkan oleh pemberian ransum dengan kandungan protein dan energi yang terlalu tinggi atau perubahan kandungan ransum yang mendadak. Koksidiosis. Koksidiosis pada unggas disebabkan oleh parasit yaitu Eimeria sep. Ada 7 spesies Eimeria sep yang menyebabkan sakit pada ayam, yaitu Etenella, E. maxima, E. necratix, E. acervulina, E. brunetti, E. mitis, dan E. praecox. Setiap spesies Eimeria mempunyai predileksi tempat kesukaan tertentu dalam usus ayam, sehingga luka yang ditimbulkan juga akan berbeda-beda. Misalnya E. acervulina menyerang usus halus ayam dan tidak sampai menimbulkan pendarahan, karena yang dilukai hanya bagian permukaan epitel usus saja. Pada spesies Eimeria lainnya dapat menginfeksi sampai lapisan dalam endotel usus di mana terdapat kapiler, dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan pendarahan. Kasus kematian karena koksidiosis lebih sering terjadi pada ayam yang terinfeksi Etenella, karena pendarahan pada usus buntu menyebabkan anemia lalu diikuti kematian. Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Technical Education and Consultation Medion, 2017 kasus koksidiosis sering menyerang pada umur 3-4 minggu pada ayam pedaging dan umur lebih besar dari 5 minggu pada ayam petelur. Kolibacillosis. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli E. coli. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang normal hidup pada saluran pencernaan ayam dan dari seluruh E. coli yang ditemukan sekitar 10-15% berpotensi menjadi patogen. Jika dilihat dari umur serangan, pada ayam pedaging, kolibacillosis sering menyerang di umur 3-4 minggu. Sedangkan pada ayam petelur di umur 4-8 bulan Technical Education and Consultation Medion, 2017. Bakteri E. coli tinggi konsentrasinya di dalam usus halus sekitar 106 E. coli per gram. Bakteri tersebut menyebar dan mengkontaminasi debu, liter, dan air minum. Salah satu gejala klinis infeksi E. coli pada ayam yang dapat diamati adalah adanya diare berwarna kuning. Gejala klinis tersebut diikuti pula oleh perubahan patologi anatomi, di mana pada kolibacillosis bentuk diare ditemukan usus yang mengalami peradangan enteritis, sedangkan pada koligranuloma ditemukan adanya granuloma, bungkul-bungkul pada hati, sekum, duodenum dan penggantung usus.
Dari data yang dihimpun oleh tim Technical Education and Consultation Medion 2017 diketahui bahwa penyakit kolibacillosis dan koksidiosis masih sering menyerang di peternakan. Sebagian kasus penyakit pencernaan tersebut bersifat oportunis. Artinya bahwa secara normal mikroorganisme penyebab penyakit ada di dalam usus dalam jumlah yang terkendali. Akan tetapi saat kondisi ayam menurun akibat stres mikroorganisme tadi bisa berkembang menjadi patogen. Bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan ayam? Untuk mendapatkan efektivitas biaya dan optimalisasi pertumbuhan dari ayam yang dipelihara, berkenaan dengan fungsi saluran pencernaan, maka sangat perlu untuk dilakukan. Menjaga kesehatan saluran pencernaan usus melalui penyediaan dan pemberian ransum dengan nilai nutrisi gizi yang tepat. Mengurangi populasi bibit penyakit di sekitar ayam. Dalam mengurangi bibit penyakit yang ada di sekitar ayam, maka langkah yang dapat ditempuh antara lain. Lakukan pembersihan kandang. Kebersihan kandang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kesehatan dan performa ayam. Saat kondisi kandang bersih, konsentrasi bibit penyakit akan berkurang sehingga tantangan penyakit akan menurun dan ayam bebas dari penyakit pencernaan. Setelah bersih dilanjutkan dengan pengapuran. Pengapuran kandang perlu dilakukan untuk mengurangi bibit penyakit, salah satunya koksidia penyebab koksidiosis. Istirahat kandang minimal selama 2 minggu dihitung setelah kandang sudah dalam keadaan bersih dan didesinfeksi. Hal ini bertujuan untuk memutus siklus hidup bibit penyakit. Lakukan desinfeksi kandang kosong dengan Sporades atau Formades. Pada 3 hari sebelum chicks in, lakukan kembali penyemprotan kandang beserta peralatannya baik tempat ransum maupun tempat minum dengan menggunakan Medisep. Tolak ukur kualitas air minum meliputi fisik jernih, tidak berwarna dan berbau kimia, pH netral dan tidak bersifat sadah, dan biologi, bebas dari cemaran E. coli, Salmonella sep, atau mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Lakukan sanitasi air minum, desinsep, jika sumber air positif tercemar E. coli serta bakteri lain. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan tempat minum dari kontaminasi seperti feses dan litter. Lakukan monitoring terhadap konsumsi ransum. Selain itu lakukan pembolak-balikan ransum secara periodik untuk meningkatkan nafsu makan. Perhatikan suhu, kelembaban, ventilasi, kepadatan kandang serta kualitas litter atau sekam terutama pada musim penghujan seperti sekarang ini. Dalam manajemen litter, lakukan pembolak-balikan litter untuk mencegah litter basah. Segera ganti litter yang basah dan menggumpal. Jika jumlah yang menggumpal sedikit, maka dapat dipilah dan dikeluarkan dari kandang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan dapat dilakukan pemberian multivitamin, Vitastres maupun produk herbal imunostimulan Imustim yang dapat meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh. Herbal dalam menjaga saluran pencernaan ayam. Sejak zaman nenek moyang, tanaman herbal sudah dimanfaatkan sebagai ramuan kesehatan, baik untuk manusia maupun ternak. Tidak hanya digunakan sebagai suplemen, tanaman herbal juga berkhasiat untuk penyembuhan penyakit. Vitas ayam. Kondisi kesehatan saluran pencernaan nantinya akan mempengaruhi proses pencernaan ransum dan penyerapan nutrisi. Seberapa pentingkah kita untuk memperhatikan kesehatan pencernaan ayam? Apa yang akan terjadi jika saluran pencernaan ayam mengalami gangguan? Berikut akan kami jabarkan bahasan tentang pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ayam demi mencapai produktivitas optimal. Pentingnya menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kesehatan saluran pencernaan dan nutrisi nantinya akan saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saluran pencernaan merupakan organ-organ yang berperan dalam menerima ransum, mencerna, menyerap nutrisi dari ransum, serta mengeluarkan sisa ransum yang tidak terserap. Pemanfaatan nutrisi ransum tersebut hanya dapat dicapai secara optimal jika saluran pencernaan dalam keadaan sehat. Kondisi optimum dari saluran pencernaan dapat digambarkan sebagai keadaan utuh dari struktur dan fungsinya atau sederhananya kondisi maksimal dari fungsi saluran pencernaan dalam mencerna dan menyerap nutrisi ransum. Manajemen dan formulasi ransumlah yang dapat mempengaruhi efek kerja dari saluran pencernaan.
Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai saluran pencernaan ayam berfungsi baik. Kecernaan dan penyerapan nutrisi ransum yang baik. Bau feses yang dihasilkan sangat minim. Kejadian ayam sakit atau mati akibat gangguan pencernaan sangat rendah. Feed Conversion Ratio (FCR) sangat baik sesuai standar. Bukan hanya sebagai tempat penyerapan nutrisi, namun saluran pencernaan perlu diperhatikan kesehatannya dalam menjaga sistem kerja jaringan Gut Associated Lymphoid Tissue atau GALT. Saluran pencernaan sepanjang usus halus dan usus besar mengandung jaringan limfoid yang tersebar di dalam epitel, lamina propria, atau berupa lempeng Peyer's patches. GALT merupakan bagian dari jaringan limfoid yang berfungsi sebagai tempat respon kekebalan mukosa untuk menghasilkan antibodi dan menerima rangsangan respon imun mukosal. Sekilas mengenai saluran pencernaan ayam. Sistem saluran pencernaan pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Organ yang terkait dengan sistem pencernaan meliputi paruh, esofagus, tembolok crop proventriculus, ampela, gizat usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Organ vital lainnya yang terkait dengan fungsi sistem pencernaan adalah hati dan pankreas. Masing-masing dari organ tersebut dihuni secara alami oleh mikroflora yang terdiri bakteri, protozoa maupun jamur. Namun bagian yang paling banyak dihuni oleh beberapa jenis bakteri yaitu saluran usus. Unggas yang sehat secara umum memiliki karakteristik saluran usus yang berfungsi dengan baik. Hal ini juga merupakan dasar dalam meningkatkan efisiensi ransum untuk kebutuhan pokok dan produksi. Karakteristik terpenting dari usus yang berfungsi dengan baik adalah keseimbangan dari populasi bakteri di dalamnya. Keseimbangan ini berkaitan erat dengan saluran usus ketika ternak diperlakukan dalam kondisi stres seperti infeksi bakteri, temperatur lingkungan yang tinggi, pergantian ransum, dan transportasi, Jin et al. 1997. Sistem kerja saluran pencernaan pada unggas dalam memecah ransum yang dikonsumsinya menjadi komponen yang paling mendasar basic components, yaitu secara mekanikal dan kimiawi. Komponen yang paling mendasar basic components dari ransum selanjutnya diserap absorpsi oleh fili-fili pada dinding usus. Unggas memiliki jumlah fili usus yang lebih banyak dengan kemampuan melakukan generasi sel epitel yang tinggi 48-96 jam dan respon yang sangat cepat terhadap adanya peradangan. Hal ini pula yang membuat unggas lebih peka terhadap gangguan fungsi saluran pencernaan dalam kapasitas menyerap nutrisi ransum. Beberapa kriteria saluran pencernaan unggas yang sehat yaitu fili usus yang panjang dan keutuhan saluran pencernaan. Fili usus merupakan bentukan seperti jari-jari di seluruh bagian usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, nutrisi, yang menjulur dari dasar usus ke arah lumen, rongga usus di mana makanan dicerna dan diserap dari sana. Maka pada prinsipnya, fili yang semakin panjang dan atau lebar akan meningkatkan area penyerapan nutrisi pada usus sehingga penyerapan nutrisi lebih optimal. Faktor penyebab gangguan kesehatan pencernaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan pencernaan dan kinerja pada unggas diantaranya. Gangguan sistem kekebalan primer di pencernaan. Kerusakan jaringan mukosa usus akan menyebabkan proses pencernaan dan penyerapan zat nutrisi tidak optimal. Akibatnya terjadi defisiensi nutrisi sehingga pembentukan antibodi terganggu. Mukosa usus dan caikat tonsil merupakan bagian dari sistem kekebalan lokal di saluran pencernaan. Kerusakan kedua organ ini mengakibatkan ayam lebih rentan terinfeksi penyakit lainnya. Di sepanjang jaringan mukosa usus terdapat jaringan limfoid penghasil antibodi IgA, di mana IgA tersebut akan terakumulasi di dalam darah. Kerusakan mukosa usus akan mengakibatkan keluarnya plasma dan sel darah merah sehingga kadar IgA, sebagai benteng pertahanan di lapisan permukaan usus pun menurun. Adanya jamur dan level mikotoksin. Hal yang kadang tidak terpantau adalah sering adanya jamur pada ransum. Jamur di ransum dapat menurunkan nutrisi sehingga penyerapan nutrisi oleh ayam tidak optimal. Mikotoksin yang dihasilkan dari jamur juga akan mengiritasi saluran pencernaan seperti mengiritasi gizat ampela pada ayam. Kualitas ransum dan air minum.
Ketidakseimbangan nutrisi dan ketidaksesuaian kualitas ransum bisa mempengaruhi proses penerimaan di saluran pencernaan sehingga bisa merusak organ-organ tertentu. Saluran pencernaan sangat peka terhadap serat kasar yang tinggi dan anti-nutrisi atau kandungan protein yang terlalu tinggi menyebabkan kadar asam urat berlebih yang diikuti produksi amonia. Defisiensi vitamin A juga bisa mengganggu pencernaan dalam tubuh ayam akibat terjadinya penurunan daya kerja esofagus, tembolok, dan ginjal. Selain itu, kontaminasi bakteri pada ransum dan/atau air minum dapat menyebar ke dalam tubuh ayam dan menyebabkan ayam terserang penyakit pencernaan. Keseimbangan mikroflora usus. Keseimbangan mikroflora atau bakteri yang dari awal sudah ada di dalam usus pada dasarnya bersifat dinamis, tergantung dari kondisi usus tersebut. Dalam kondisi seimbang, mikroflora akan memberi keuntungan bagi hospes inang. Namun, apabila keseimbangannya terganggu maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap morfologi saluran pencernaan, munculnya infeksi bakterial pencernaan hingga merusak sistem kekebalan tubuh ayam. Bakteri yang secara normal berada di dalam saluran pencernaan ayam pun bisa ikut menginfeksi seperti bakteri C. perfringens penyebab penyakit Ne. Saat kondisi ayam buruk dan didukung dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman maka outbreak Ne dapat terjadi. Hal ini dipicu oleh kondisi tubuh ayam yang menurun, sedangkan bakteri terus bertambah konsentrasinya. Konsentrasi bakteri yang tinggi dalam usus bisa dikeluarkan melalui feses dan juga dapat menginfeksi ayam lain. Bakteri tersebut dapat menyebabkan peradangan dan penghancuran lapisan usus. Selain itu, bakteri juga akan menghasilkan toksin yang dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi oleh usus dan mengakibatkan peningkatan peristaltik usus, yang akhirnya terjadilah gejala diare. Ayam mengalami stres. Stres pada ayam merupakan suatu reaksi fisiologis normal dalam rangka beradaptasi dengan situasi maupun perlakuan yang diterima oleh ayam. Contohnya seperti kandang yang terlalu padat, suhu yang terlalu tinggi, ataupun pergantian ransum secara mendadak. Pada kondisi stres, di dalam tubuh ayam akan terjadi peningkatan produksi hormon kortikosteroid yang dapat menghambat organ kekebalan dalam menghasilkan antibodi. Hal tersebut akan memicu efek imusupresif yang berdampak pada ayam mudah terserang penyakit terutama penyakit pencernaan. Kurangnya sanitasi kandang. Melihat kondisi cuaca yang seringkali berubah secara drastis saat ini, kondisi tubuh ayam cenderung menurun akibat stres dan pertahanan tubuhnya menjadi tidak optimal sehingga semakin memperbesar peluang munculnya penyakit. Musim hujan yang masih terjadi secara fluktuatif pun secara tidak langsung berpengaruh dalam penyebaran bibit penyakit saluran pencernaan. Litter yang lembab dan basah merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. Tantangan penyakit pencernaan. Tantangan penyakit di lapangan yang sangat tinggi akan mempengaruhi panjang fili-fili usus sehingga penyerapan nutrisi akan terganggu. Berikut beberapa penyakit bakterial dan parasit yang berdampak pada gangguan pencernaan. Necrotic enteritis (NE). Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Technical Education and Consultation Medion, 2017 kasus NE sering menyerang pada ayam pedaging umur 3-4 minggu, dan pada ayam petelur umur 3-8 bulan. Necrotic enteritis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe A dan C. Bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan, nekrosa, mukosa usus hingga kematian karena menghasilkan toksin, racun, yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Toksin alfa dihasilkan oleh Clostridium perfringens tipe A. Toksin alfa dan beta dihasilkan oleh Clostridium perfringens tipe C. Toksin inilah yang dapat menyebabkan nekrosa pada mukosa usus. Bakteri Clostridium sep secara luas banyak terdapat di tanah dan air. Namun secara normal, di dalam usus ayam sehat terdapat bakteri Clostridium sep dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan terjadinya outbreak penyakit, RET. Saat kondisi ayam buruk dan didukung dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman, tantangan agen penyakit banyak, RET, maka outbreak NE dapat terjadi. Beberapa faktor pemicu kejadian NE adalah lingkungan yang tidak higienis seperti litter lembab basah, stres, perubahan cuaca, serta adanya infeksi sekunder koksidiosis, inclusion body hepatitis, gumboro.
Munculnya kasus Ne biasanya dipicu oleh serangan koksidosis. Koksidiosis merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa bersel tunggal dari genus Eimeriaceae. Saat koksidiosis menyerang, akan terjadi pendarahan dan kerusakan jaringan ilem usus halus serta peningkatan penguraian air tubuh sehingga dihasilkan banyak oksigen. Kerusakan usus oleh koksidiosis menyebabkan usus tidak dapat bekerja menyerap nutrisi sehingga terjadi akumulasi nutrisi di dalam usus. Nutrisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh bakteri Clostridium perfringens untuk berkembang biak. Perubahan viskositas isi usus juga dapat memicu terjadinya Ne. Perubahan viskositas tersebut disebabkan oleh pemberian ransum dengan kandungan protein dan energi yang terlalu tinggi atau perubahan kandungan ransum yang mendadak. Koksidiosis. Koksidiosis pada unggas disebabkan oleh parasit yaitu Eimeriaceae. Ada 7 spesies Eimeriaceae yang menyebabkan sakit pada ayam, yaitu Etenella, E. maxima, E. necratix, E. acervulina, E. brunetti, E. mitis, dan E. praecox. Setiap spesies Eimeria mempunyai predileksi tempat kesukaan tertentu dalam usus ayam, sehingga luka yang ditimbulkan juga akan berbeda-beda. Misalnya E. acervulina menyerang usus halus ayam dan tidak sampai menimbulkan pendarahan, karena yang dilukai hanya bagian permukaan epitel usus saja. Pada spesies Eimeria lainnya dapat menginfeksi sampai lapisan dalam endotel usus di mana terdapat kapiler, dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan pendarahan. Kasus kematian karena koksidiosis lebih sering terjadi pada ayam yang terinfeksi Etenella, karena pendarahan pada usus buntu menyebabkan anemia lalu diikuti kematian. Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Technical Education and Consultation Medion, 2017 kasus koksidiosis sering menyerang pada umur 3-4 minggu pada ayam pedaging dan umur lebih besar dari 5 minggu pada ayam petelur. Kolibacillosis. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli E. coli. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang normal hidup pada saluran pencernaan ayam dan dari seluruh E. coli yang ditemukan sekitar 10-15% berpotensi menjadi patogen. Jika dilihat dari umur serangan, pada ayam pedaging, kolibacillosis sering menyerang di umur 3-4 minggu. Sedangkan pada ayam petelur di umur 4-8 bulan. Technical Education and Consultation Medion, 2017. Bakteri E. coli tinggi konsentrasinya di dalam usus halus sekitar 106 E. coli per gram. Bakteri tersebut menyebar dan mengkontaminasi debu, liter, dan air minum. Salah satu gejala klinis infeksi E. coli pada ayam yang dapat diamati adalah adanya diare berwarna kuning. Gejala klinis tersebut diikuti pula oleh perubahan patologi anatomi, di mana pada kolibacillosis bentuk diare ditemukan usus yang mengalami peradangan enteritis, sedangkan pada koligranuloma ditemukan adanya granuloma, bungkul-bungkul pada hati, sekum, duodenum dan penggantung usus. Dari data yang dihimpun oleh tim Technical Education and Consultation Medion, 2017 diketahui bahwa penyakit kolibacillosis dan koksidiosis masih sering menyerang di peternakan. Sebagian kasus penyakit pencernaan tersebut bersifat oportunis. Artinya bahwa secara normal mikroorganisme penyebab penyakit ada di dalam usus dalam jumlah yang terkendali. Akan tetapi saat kondisi ayam menurun akibat stres mikroorganisme tadi bisa berkembang menjadi patogen. Bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan ayam? Untuk mendapatkan efektivitas biaya dan optimalisasi pertumbuhan dari ayam yang dipelihara, berkenaan dengan fungsi saluran pencernaan, maka sangat perlu untuk dilakukan. Menjaga kesehatan saluran pencernaan usus melalui penyediaan dan pemberian ransum dengan nilai nutrisi gizi yang tepat. Mengurangi populasi bibit penyakit di sekitar ayam. Dalam mengurangi bibit penyakit yang ada di sekitar ayam maka langkah yang dapat ditempuh antara lain. Lakukan pembersihan kandang. Kebersihan kandang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kesehatan dan performa ayam. Saat kondisi kandang bersih, konsentrasi bibit penyakit akan berkurang sehingga tantangan penyakit akan menurun dan ayam bebas dari penyakit pencernaan. Setelah bersih dilanjutkan dengan pengapuran.
Pengapuran kandang perlu dilakukan untuk mengurangi bibit penyakit, salah satunya koksidia penyebab koksidiosis. Istirahat kandang minimal selama 2 minggu dihitung setelah kandang sudah dalam keadaan bersih dan didesinfeksi. Hal ini bertujuan untuk memutus siklus hidup bibit penyakit. Lakukan desinfeksi kandang kosong dengan Sporades atau Formades. Pada 3 hari sebelum chicks in, lakukan kembali penyemprotan kandang beserta peralatannya baik tempat ransum maupun tempat minum dengan menggunakan Medisep. Tolak ukur kualitas air minum meliputi fisik jernih, tidak berwarna dan berbau kimia, pH netral dan tidak bersifat sadah, dan biologi, bebas dari cemaran E. coli, Salmonella Sep, atau mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Lakukan sanitasi air minum, desinsep, jika sumber air positif tercemar E. coli serta bakteri lain. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan tempat minum dari kontaminasi seperti feses dan litter. Lakukan monitoring terhadap konsumsi ransum. Selain itu lakukan pembolak-balikan ransum secara periodik untuk meningkatkan nafsu makan. Perhatikan suhu, kelembaban, ventilasi, kepadatan kandang serta kualitas litter atau sekam terutama pada musim penghujan seperti sekarang ini. Dalam manajemen litter, lakukan pembolak-balikan litter untuk mencegah litter basah. Segera ganti litter yang basah dan menggumpal. Jika jumlah yang menggumpal sedikit, maka dapat dipilah dan dikeluarkan dari kandang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan dapat dilakukan pemberian multivitamin, Vitastres maupun produk herbal imunostimulan Imustim yang dapat meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh. Herbal dalam menjaga saluran pencernaan ayam. Sejak zaman nenek moyang, tanaman herbal sudah dimanfaatkan sebagai ramuan kesehatan, baik untuk manusia maupun ternak. Tidak hanya digunakan sebagai suplemen, tanaman herbal juga berkhasiat untuk penyembuhan penyakit. Produktivitas ayam. Kondisi kesehatan saluran pencernaan nantinya akan mempengaruhi proses pencernaan ransum dan penyerapan nutrisi. Seberapa pentingkah kita untuk memperhatikan kesehatan pencernaan ayam? Apa yang akan terjadi jika saluran pencernaan ayam mengalami gangguan? Berikut akan kami jabarkan bahasan tentang pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ayam demi mencapai produktivitas optimal. Pentingnya menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kesehatan saluran pencernaan dan nutrisi nantinya akan saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saluran pencernaan merupakan organ-organ yang berperan dalam menerima ransum, mencerna, menyerap nutrisi dari ransum, serta mengeluarkan sisa ransum yang tidak terserap. Pemanfaatan nutrisi ransum tersebut hanya dapat dicapai secara optimal jika saluran pencernaan dalam keadaan sehat. Kondisi optimum dari saluran pencernaan dapat digambarkan sebagai keadaan utuh dari struktur dan fungsinya atau sederhananya kondisi maksimal dari fungsi saluran pencernaan dalam mencerna dan menyerap nutrisi ransum. Manajemen dan formulasi ransumlah yang dapat mempengaruhi efek kerja dari saluran pencernaan. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai saluran pencernaan ayam berfungsi baik. Kecernaan dan penyerapan nutrisi ransum yang baik. Bau feses yang dihasilkan sangat minim. Kejadian ayam sakit atau mati akibat gangguan pencernaan sangat rendah. Feed Conversion Ratio (FCR) sangat baik sesuai standar. Bukan hanya sebagai tempat penyerapan nutrisi, namun saluran pencernaan perlu diperhatikan kesehatannya dalam menjaga sistem kerja jaringan Gut Associated Lymphoid Tissue atau GALT. Saluran pencernaan sepanjang usus halus dan usus besar mengandung jaringan limfoid yang tersebar di dalam epitel, lamina propria, atau berupa lempeng Peyer's patches. GALT merupakan bagian dari jaringan limfoid yang berfungsi sebagai tempat respon kekebalan mukosa untuk menghasilkan antibodi dan menerima rangsangan respon imun mukosal. Sekilas mengenai saluran pencernaan ayam. Sistem saluran pencernaan pada ayam dimulai dari paruh dan berakhir di kloaka. Organ yang terkait dengan sistem pencernaan meliputi paruh, esofagus, tembolok crop proventriculus, ampela, gizat usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Organ vital lainnya yang terkait dengan fungsi sistem pencernaan adalah hati dan pankreas.
Masing-masing dari organ tersebut dihuni secara alami oleh mikroflora yang terdiri bakteri, protozoa maupun jamur. Namun bagian yang paling banyak dihuni oleh beberapa jenis bakteri yaitu saluran usus. Unggas yang sehat secara umum memiliki karakteristik saluran usus yang berfungsi dengan baik. Hal ini juga merupakan dasar dalam meningkatkan efisiensi ransum untuk kebutuhan pokok dan produksi. Karakteristik terpenting dari usus yang berfungsi dengan baik adalah keseimbangan dari populasi bakteri di dalamnya. Keseimbangan ini berkaitan erat dengan saluran usus ketika ternak diperlakukan dalam kondisi stres seperti infeksi bakteri, temperatur lingkungan yang tinggi, pergantian ransum, dan transportasi. Jin et al. 1997. Sistem kerja saluran pencernaan pada unggas dalam memecah ransum yang dikonsumsinya menjadi komponen yang paling mendasar basic components, yaitu secara mekanikal dan kimiawi. Komponen yang paling mendasar basic components dari ransum selanjutnya diserap absorpsi oleh fili-fili pada dinding usus. Unggas memiliki jumlah fili usus yang lebih banyak dengan kemampuan melakukan generasi sel epitel yang tinggi 48-96 jam dan respon yang sangat cepat terhadap adanya peradangan. Hal ini pula yang membuat unggas lebih peka terhadap gangguan fungsi saluran pencernaan dalam kapasitas menyerap nutrisi ransum. Beberapa kriteria saluran pencernaan unggas yang sehat yaitu fili usus yang panjang dan keutuhan saluran pencernaan. Fili usus merupakan bentukan seperti jari-jari di seluruh bagian usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan, nutrisi, yang menjulur dari dasar usus ke arah lumen, rongga usus di mana makanan dicerna dan diserap dari sana. Maka pada prinsipnya, fili yang semakin panjang dan atau lebar akan meningkatkan area penyerapan nutrisi pada usus sehingga penyerapan nutrisi lebih optimal. Faktor penyebab gangguan kesehatan pencernaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan pencernaan dan kinerja pada unggas diantaranya. Gangguan sistem kekebalan primer di pencernaan. Kerusakan jaringan mukosa usus akan menyebabkan proses pencernaan dan penyerapan zat nutrisi tidak optimal. Akibatnya terjadi defisiensi nutrisi sehingga pembentukan antibodi terganggu. Mukosa usus dan caeka tonsil merupakan bagian dari sistem kekebalan lokal di saluran pencernaan. Kerusakan kedua organ ini mengakibatkan ayam lebih rentan terinfeksi penyakit lainnya. Di sepanjang jaringan mukosa usus terdapat jaringan limfoid penghasil antibodi IgA, di mana IgA tersebut akan terakumulasi di dalam darah. Kerusakan mukosa usus akan mengakibatkan keluarnya plasma dan sel darah merah sehingga kadar IgA, sebagai benteng pertahanan di lapisan permukaan usus pun menurun. Adanya jamur dan level mikotoksin. Hal yang kadang tidak terpantau adalah sering adanya jamur pada ransum. Jamur di ransum dapat menurunkan nutrisi sehingga penyerapan nutrisi oleh ayam tidak optimal. Mikotoksin yang dihasilkan dari jamur juga akan mengiritasi saluran pencernaan seperti mengiritasi gizat ampela pada ayam. Kualitas ransum dan air minum. Ketidakseimbangan nutrisi dan ketidaksesuaian kualitas ransum bisa mempengaruhi proses penerimaan di saluran pencernaan sehingga bisa merusak organ-organ tertentu. Saluran pencernaan sangat peka terhadap serat kasar yang tinggi dan antinutrisi atau kandungan protein yang terlalu tinggi menyebabkan kadar asam urat berlebih yang diikuti produksi amonia. Defisiensi vitamin A juga bisa mengganggu pencernaan dalam tubuh ayam akibat terjadinya penurunan daya kerja esofagus, tembolok dan ginjal. Selain itu, kontaminasi bakteri pada ransum dan atau air minum dapat menyebar ke dalam tubuh ayam dan menyebabkan ayam terserang penyakit pencernaan. Keseimbangan mikroflora usus. Keseimbangan mikroflora atau bakteri yang dari awal sudah ada di dalam usus pada dasarnya bersifat dinamis, tergantung dari kondisi usus tersebut. Dalam kondisi seimbang, mikroflora akan memberi keuntungan bagi hospes inang. Namun, apabila keseimbangannya terganggu maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap morfologi saluran pencernaan, munculnya infeksi bakterial pencernaan hingga merusak sistem kekebalan tubuh ayam.
Bakteri yang secara normal berada di dalam saluran pencernaan ayam pun bisa ikut menginfeksi seperti bakteri C. perfringens penyebab penyakit Ne. Saat kondisi ayam buruk dan didukung dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman maka outbreak Ne dapat terjadi. Hal ini dipicu oleh kondisi tubuh ayam yang menurun, sedangkan bakteri terus bertambah konsentrasinya. Konsentrasi bakteri yang tinggi dalam usus bisa dikeluarkan melalui feses dan juga dapat menginfeksi ayam lain. Bakteri tersebut dapat menyebabkan peradangan dan penghancuran lapisan usus. Selain itu, bakteri juga akan menghasilkan toksin yang dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi oleh usus dan mengakibatkan peningkatan peristaltik usus, yang akhirnya terjadilah gejala diare. Ayam mengalami stres. Stres pada ayam merupakan suatu reaksi fisiologis normal dalam rangka beradaptasi dengan situasi maupun perlakuan yang diterima oleh ayam. Contohnya seperti kandang yang terlalu padat, suhu yang terlalu tinggi, ataupun pergantian ransum secara mendadak. Pada kondisi stres, di dalam tubuh ayam akan terjadi peningkatan produksi hormon kortikosteroid yang dapat menghambat organ kekebalan dalam menghasilkan antibodi. Hal tersebut akan memicu efek imusupresif yang berdampak pada ayam mudah terserang penyakit terutama penyakit pencernaan. Kurangnya sanitasi kandang. Melihat kondisi cuaca yang seringkali berubah secara drastis saat ini, kondisi tubuh ayam cenderung menurun akibat stres dan pertahanan tubuhnya menjadi tidak optimal sehingga semakin memperbesar peluang munculnya penyakit. Musim hujan yang masih terjadi secara fluktuatif pun secara tidak langsung berpengaruh dalam penyebaran bibit penyakit saluran pencernaan. Litter yang lembab dan basah merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. Tantangan penyakit pencernaan. Tantangan penyakit di lapangan yang sangat tinggi akan mempengaruhi panjang fili-fili usus sehingga penyerapan nutrisi akan terganggu. Berikut beberapa penyakit bakterial dan parasit yang berdampak pada gangguan pencernaan. Necrotic enteritis (NE). Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Technical Education and Consultation Medion, 2017 kasus NE sering menyerang pada ayam pedaging umur 3-4 minggu, dan pada ayam petelur umur 3-8 bulan. Necrotic enteritis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe A dan C. Bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan, nekrosa, mukosa usus hingga kematian karena menghasilkan toksin, racun, yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Toksin alfa dihasilkan oleh Clostridium perfringens tipe A. Toksin alfa dan beta dihasilkan oleh Clostridium perfringens tipe C. Toksin inilah yang dapat menyebabkan nekrosa pada mukosa usus. Bakteri Clostridium sep secara luas banyak terdapat di tanah dan air. Namun secara normal, di dalam usus ayam sehat terdapat bakteri Clostridium sep dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan terjadinya outbreak penyakit, RET. Saat kondisi ayam buruk dan didukung dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman tantangan agen penyakit banyak, RET, maka outbreak NE dapat terjadi. Beberapa faktor pemicu kejadian NE adalah lingkungan yang tidak higienis seperti litter lembab basah, stres, perubahan cuaca, serta adanya infeksi sekunder koksidiosis, inclusion body hepatitis, gumboro. Munculnya kasus NE biasanya dipicu oleh serangan koksidosis. Koksidiosis merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa bersel tunggal dari genus Eimeria sep. Saat koksidiosis menyerang, akan terjadi pendarahan dan kerusakan jaringan ilem usus halus serta peningkatan penguraian air tubuh sehingga dihasilkan banyak oksigen. Kerusakan usus oleh koksidiosis menyebabkan usus tidak dapat bekerja menyerap nutrisi sehingga terjadi akumulasi nutrisi di dalam usus. Nutrisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh bakteri Clostridium perfringens untuk berkembang biak. Perubahan viskositas isi usus juga dapat memicu terjadinya NE. Perubahan viskositas tersebut disebabkan oleh pemberian ransum dengan kandungan protein dan energi yang terlalu tinggi atau perubahan kandungan ransum yang mendadak. Koksidiosis. Koksidiosis pada unggas disebabkan oleh parasit yaitu Eimeria sep. Ada 7 spesies Eimeria sep yang menyebabkan sakit pada ayam, yaitu Etenella, E. maxima, E. necratix, E. acervulina, E. brunetti, E. mitis, dan E. praecox.
Setiap spesies Eimeria mempunyai predileksi tempat kesukaan tertentu dalam usus ayam, sehingga luka yang ditimbulkan juga akan berbeda-beda. Misalnya E. acervulina menyerang usus halus ayam dan tidak sampai menimbulkan pendarahan, karena yang dilukai hanya bagian permukaan epitel usus saja. Pada spesies Eimeria lainnya dapat menginfeksi sampai lapisan dalam endotel usus di mana terdapat kapiler, dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan pendarahan. Kasus kematian karena koksidiosis lebih sering terjadi pada ayam yang terinfeksi Etenella, karena pendarahan pada usus buntu menyebabkan anemia lalu diikuti kematian. Berdasarkan data yang telah dirangkum oleh Technical Education and Consultation Medion, 2017 kasus koksidiosis sering menyerang pada umur 3-4 minggu pada ayam pedaging dan umur lebih besar dari 5 minggu pada ayam petelur. Kolibacillosis. Penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli E. coli. Bakteri E. coli merupakan bakteri yang normal hidup pada saluran pencernaan ayam dan dari seluruh E. coli yang ditemukan sekitar 10-15% berpotensi menjadi patogen. Jika dilihat dari umur serangan, pada ayam pedaging, kolibacillosis sering menyerang di umur 3-4 minggu. Sedangkan pada ayam petelur di umur 4-8 bulan Technical Education and Consultation Medion, 2017. Bakteri E. coli tinggi konsentrasinya di dalam usus halus sekitar 106 E. coli per gram. Bakteri tersebut menyebar dan mengkontaminasi debu, liter, dan air minum. Salah satu gejala klinis infeksi E. coli pada ayam yang dapat diamati adalah adanya diare berwarna kuning. Gejala klinis tersebut diikuti pula oleh perubahan patologi anatomi, di mana pada kolibacillosis bentuk diare ditemukan usus yang mengalami peradangan enteritis, sedangkan pada koligranuloma ditemukan adanya granuloma, bungkul-bungkul pada hati, sekum, duodenum dan penggantung usus. Dari data yang dihimpun oleh tim Technical Education and Consultation Medion, 2017 diketahui bahwa penyakit kolibacillosis dan koksidiosis masih sering menyerang di peternakan. Sebagian kasus penyakit pencernaan tersebut bersifat oportunis. Artinya bahwa secara normal mikroorganisme penyebab penyakit ada di dalam usus dalam jumlah yang terkendali. Akan tetapi saat kondisi ayam menurun akibat stres mikroorganisme tadi bisa berkembang menjadi patogen. Bagaimana cara menjaga kesehatan pencernaan ayam? Untuk mendapatkan efektivitas biaya dan optimalisasi pertumbuhan dari ayam yang dipelihara, berkenaan dengan fungsi saluran pencernaan, maka sangat perlu untuk dilakukan. Menjaga kesehatan saluran pencernaan usus melalui penyediaan dan pemberian ransum dengan nilai nutrisi gizi yang tepat. Mengurangi populasi bibit penyakit di sekitar ayam. Dalam mengurangi bibit penyakit yang ada di sekitar ayam maka langkah yang dapat ditempuh antara lain. Lakukan pembersihan kandang. Kebersihan kandang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kesehatan dan performa ayam. Saat kondisi kandang bersih, konsentrasi bibit penyakit akan berkurang sehingga tantangan penyakit akan menurun dan ayam bebas dari penyakit pencernaan. Setelah bersih dilanjutkan dengan pengapuran. Pengapuran kandang perlu dilakukan untuk mengurangi bibit penyakit, salah satunya koksidia penyebab koksidiosis. Istirahat kandang minimal selama 2 minggu dihitung setelah kandang sudah dalam keadaan bersih dan didesinfeksi. Hal ini bertujuan untuk memutus siklus hidup bibit penyakit. Lakukan desinfeksi kandang kosong dengan Sporades atau Formades. Pada 3 hari sebelum chicks in, lakukan kembali penyemprotan kandang beserta peralatannya baik tempat ransum maupun tempat minum dengan menggunakan Medisep. Tolak ukur kualitas air minum meliputi fisik jernih, tidak berwarna dan berbau kimia, pH netral dan tidak bersifat sadah, dan biologi, bebas dari cemaran E. coli, Salmonella sep, atau mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Lakukan sanitasi air minum, desinsep, jika sumber air positif tercemar E. coli serta bakteri lain. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan tempat minum dari kontaminasi seperti feses dan litter. Lakukan monitoring terhadap konsumsi ransum. Selain itu lakukan pembolak-balikan ransum secara periodik untuk meningkatkan nafsu makan. Perhatikan suhu, kelembaban, ventilasi,
kepadatan kandang serta kualitas liter atau sekam terutama pada musim penghujan seperti sekarang ini. Dalam manajemen liter, lakukan pembolak-balikan liter untuk mencegah liter basah. Segera ganti liter Yan, G basah dan menggumpal. Jika jumlah yang menggumpal sedikit, maka dapat dipilah dan dikeluarkan dari kandang. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan pencernaan dapat dilakukan pemberian multivitamin, Vitastres maupun produk herbal imunostimulan Imustim yang dapat meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh. Herbal dalam menjaga saluran pencernaan ayam. Sejak zaman nenek moyang, tanaman herbal sudah dimanfaatkan sebagai ramuan kesehatan, baik untuk manusia maupun ternak. Tidak hanya digunakan sebagai suplemen, tanaman herbal juga berkhasiat untuk penyembuhan penyakit.